Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Afrizal Evaldo Maulana dengan NIM 13122000078. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Dr. Frans Simangungsong, SHMH. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hukum. Hukum yaitu menurut E. Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Secara singkat, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama dengan Presiden. Undang-undang dibagi menjadi 2, yaitu dalam arti formal adalah berkaitan dengan formalitas cara terjadinya UU di Indonesia, bisa dibuat oleh DPR kerjasama dengan pemerintah. Kemudian dalam material adalah berkaitan dengan isinya yang mengikat umum. UU sebagai regeling adalah peraturan hukum yang berlaku bagi umum. Yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat. Syarat terbentuknya hukum kebiasaan yaitu syarat material, pemakaian yang tetap. Lalu syarat psikologis, bahwa kebiasaan diyakini sebagai kewajiban hukum oleh komunitas atau kelompok. Selanjutnya yang ketiga yaitu traktat. Traktat adalah perjanjian antar negara. Traktat dalam pembuatannya ada 2 prosedur. Yang pertama, pembentukan melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi perjanjian yang dianggap penting, perjanjian dengan negara lain. Yang kedua, perundingan dan penandatanganan dilakukan untuk perjanjian-perjanjian yang kurang penting. Selanjutnya yang keempat, pendapat ahli hukum atau doktrin. Pengertian doktrin yaitu berasal dari bahasa Latin doctrina atau doktrin yang artinya ajaran hukum. Zaman pertengahan, pendapat ahli hukum menjadi sumber hukum bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat ahli. Yang terakhir yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah kekuasaan pengadilan tertinggi. Di Inggris, jurisprudensi dikenal dengan istilah common law. Dalam proses peradilan Amerika dan Inggris, jurisprudensi dapat digunakan hakim dalam memutus perkara. Tetapi hakim juga tidak boleh memberikan putusan dalam peradilan, sehingga akan diputuskan oleh para juri. Di Indonesia, hakim juga bisa menggunakan jurisprudensi dalam memutus perkara. Sekian review dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.